Selasa malam lalu, publik kembali dipertontonkan sebuah drama politik yang tidak lucu di gedung Dewan yang terhormat. Rapat paripurna DPR yang sedianya akan membahas pengesahan RUU KPK dan RUU pengampunan pajak atau tax amnesty tiba-tiba gagal alias ditunda. Apa pasal? Alasannya sangat klasik. Sidang paripurna tidak quorum lantaran sebanyak 411 anggota DPR tidak hadir dan sidang hanya dihadiri sekitar 144 orang anggota DPR saja. Padahal minimal quorum sedikitnya harus dihadiri oleh 278 anggota. Akibatnya, pembahasan tentang RUU ini harus ditunda hingga masa sidang paripurna berikutnya pada 15 Desember mendatang. Saat dikonfirmasi, alasan yang kini muncul ke permukaan, ternyata para anggota dewan itu konon sedang sibuk memeriahkan pilkada di wilayah atau dapil mereka masing-masing. Jika kita tengok ke belakang, memang anggota DPR periode ini tergolong payah dalam menjalani fungsi legislasinya. Dan tentu publik semakin geram dengan drama yang terjadi pada Selasa malam. Coba kita bayangkan, dari sekitar 39 RUU prioritas di Prolegnas 2015 yang seharusnya diselesaikan tahun ini, DPR ternyata baru mengesahkan 2 RUU prioritas saja, atau hanya 5% saja. Dalam hal ini, publik berharap DPR segera bergegas. Namun apa yang kita lihat saat ini justru sebaliknya. Seolah-olah tanpa rasa bersalah, DPR tetap santai, bekerja tanpa target yang pasti. Ya, pemirsa, untuk membahas perilaku dan etos DPR dalam mengemban fungsi legislasi yang belakangan kembali menyulut perhatian publik ini, kini telah hadir di studio peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Selamat pagi, Bang Lusius. Selamat pagi, Mbak. Ini kalau kita lihat alasan klasik, memang klasik ya, tapi klasik tiada ujungnya. Ini kalau kita lihat memang terkait ada sekitar 411 anggota. Nah, tapi untuk kita lihat lebih lanjut, Bang Lusius, ini kita ikuti dulu ke pemirsa. Bagi Anda yang ingin memberikan pendapat ataupun opini melalui SMS, Anda bisa bergabung bersama kami dengan 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Ya, kita kembali, Bang Lusius. Ini alasan klasik tidak quorum lantaran 411 anggota tidak hadir. Tapi kali ini dikatakan bahwa alasannya mereka tidak hadir karena konon sibuk memeriahkan pilkada. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa, Bang Lusius? Ya, jadi ini saya kira tepat tadi yang dikatakan di pengantar, publik sudah semakin geram. Dan saya kira setiap saat DPR ini meminta rakyatnya untuk memahami mereka dengan segala kesibukannya. Saya kira litani alasan yang disampaikan oleh DPR, baik yang periode sekarang maupun yang dulu-dulu, itu hampir sama saja, tapi setiap saat juga mereka tidak bisa membuktikan bahwa kritik-kritik dari publik itu punya dampak pada upaya untuk peningkatan kinerja mereka. Jadi DPR yang sekarang ini saya kira merupakan periode DPR yang paling buruk selama era reformasi ya. Mereka tidak hanya tercoreng dalam soal kinerjanya, tapi yang paling parah soal etik juga. Itu banyak sekali mengganggu kinerja DPR yang sekarang ini. Dan saya kira satu-satunya harapan bagi kepemimpinan dimanapun itu kalau etikanya itu bisa lebih baik, itu kemudian bisa menjamin bahwa harapan atau mimpi publik bahwa legislator kita ini benar-benar mewakili rakyat itu bisa terjadi. Tapi justru itu yang sebaliknya terjadi di DPR sekarang ini. Dari sisi etika saja mereka sudah kacau balau. Jadi bagaimana mengharapkan bahwa orang-orang yang secara etis aja diragukan itu kemudian bisa bekerja maksimal untuk sesuatu atau untuk kepentingan rakyat yang lebih banyak ya.
secara etika udah bikin galau masyarakat, secara etos bikin geram masyarakat juga. Nah ini kan masyarakat geram karena merasa bahwa DPR sibuk, hingga akhirnya bertanya sesibuk apa sih DPR sehingga akhirnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Seperti salah satunya adalah rapat paripurna yang kemarin yang harusnya membahas mengenai revisi Undang-Undang KPK dan juga revisi Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty aja akhirnya tertunda karena salah satu alasannya adalah mereka harus mengikuti pilkada kemarin dengan harus ke wilayah dapilnya. Ini bisa diterima nggak sih dengan alasan seperti itu seharusnya? Ya itu yang saya bilang tadi, DPR sekarang ini selalu meminta atau menuntut rakyat bisa memahami mereka. Mereka tidak pernah kemudian berpikir sesekali bagaimana kemudian bisa dipahami oleh rakyat gitu, atau bagaimana bisa rakyat bisa memahami mereka gitu. Sementara mereka sendiri belum tentu memahami masyarakat seperti betul, tidak ada alasan sampai sekarang sebenarnya untuk memahami DPR ini. Mereka dibilang sibuk tapi tidak ada hasilnya, itu sama aja bohong juga ya. Dan saya kira alasan untuk pulang ke dapil untuk ikut dalam kontestasi pilkada itu juga hanya kemudian rasionalisasi dari kemalasan dan dari ketidakbecusan mereka saya kira dalam kerja ya. Saya kira memang dalam 1-2 minggu ke depan ini mereka akan lebih banyak menghindar karena akan begitu banyak pembicaraan di ruang publik terkait dengan kinerja mereka, sementara sampai saat ini tidak ada kinerja yang layak untuk mereka pertanggungjawabkan atau untuk mereka banggakan di hadapan publik. Jadi saya kira sampai akhir tahun ini memang mereka akan lebih banyak menghilang ketimbang ada di ruang DPR, dan itu berarti memang akhir tahun atau tahun 2015 ini akan dicatat sebagai tahun kinerja paling buruk DPR. Hanya 2 undang-undang yang mereka berani bisa hasilkan. Dan 2 undang-undang itu pun bukan undang-undang yang sejak awal merupakan jerih payah mereka untuk pembahasannya. Ini hanya 2 undang-undang dari Perpu, yaitu Pilkada dengan Pemda. Jadi bisa dikatakan dari sisi kinerja legislasi DPR yang sekarang ini masih 0. Jadi tidak ada kinerja sama sekali, dan alasan seperti tadi itu, mereka sibuk, terus mereka ada urusan di pilkada, itu semuanya terkait dengan kepentingan mereka. Mereka pulang ke dapil untuk ikut kontestasi pilkada, bukan urusan yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat ya. Maksudnya kehadiran DPR di sana lebih banyak karena dia merupakan anggota partai politik, lebih banyak karena calon yang maju di pilkada itu adalah calon yang dia unggulkan. Lalu karena itu dia kembali, bukan karena rakyat membutuhkan dia saat itu gitu ya. Tapi karena partai pendukungnya yang membutuhkannya seperti itu ya. Lalu mereka mengharapkan kita bisa memahami alasan itu. Ini DPR yang konyol ya. Bang Lusius, ini kalau kita lihat apa sebenarnya hingga akhirnya membuat DPR kali ini begitu buruk dengan hanya menghasilkan 2 RUU yang dan tidak sepenuhnya dibuat oleh mereka. Kita lihat ini. Saya kira itu tadi, basis moralnya aja itu sudah meragukan ya. Begitu banyak kasus yang terkait dengan perilaku, dan itu mulai terjadi dari pimpinannya. Itu membuat DPR ini menjadi tidak tidak punya alasan bersama gitu untuk menjalin komitmen bersama untuk membangun sebuah etos kerja yang baik. Jadi pimpinannya saja tidak punya wibawa untuk meyakinkan anggota DPR lain bahwa mereka bisa melakukan koordinasi, bisa melakukan konsolidasi untuk membangun DPR sebagai sebuah lembaga yang bisa bekerja secara maksimal. Dan saya kira kerusakan di sisi moralnya yang mulai terjadi dari sektor pimpinannya itu kemudian membuat DPR ini bekerja tanpa roh. Jadi tidak ada semangat yang menyatukan mereka yang membuat DPR ini bisa bergerak bersama untuk menghasilkan sesuatu bagi kepentingan publik. Yang terjadi karena semuanya mengurus perilakunya masing-masing, lalu DPR ini menjadi orang perorangan yang sibuk dengan dirinya sendiri, lalu yang menganggap bahwa kesibukan dengan dirinya sendiri itu menjadi sesuatu yang penting dan harus dipahami oleh publik. Gitu. Itu akhirnya yang memang ditanamkan mungkin dari ketua, kesibukan pribadi yang harus diutamakan, jadi akhirnya pada anggotanya jadi seperti itu gitu Bang Lusius. Karena jadwal-jadwal di DPR itu harus melalui rapat badan musyawarah. Pimpinan badan musyawarah itu. Nah, kalau kita berbicara badan musyawarah seharusnya mereka kan menjembatani. Betul. Ini gimana? Justru ini yang tidak bisa bekerja karena pimpinannya tadi sibuk dengan kasusnya sendiri, lalu dia melalaikan tugasnya untuk melakukan rapat badan musyawarah, dan kalau badan musyawarah ini lalai melakukan tugasnya,
membuat jadwal persidangan di DPR, memang kemudian terbengkelai semua jadwal. Jadi saya kira mungkin tidak semua anggota DPR tahu kalau hari Selasa kemarin itu ada jadwal paripurna. Karena ada dua pekan sebelumnya tidak ada rapat paripurna. Jadi mereka mungkin sudah merasa terbiasa, jangan-jangan ini sampai akhir tahun memang nggak ada paripurna ini. Jadi oke deh, kita pulang saja untuk pilkada gitu. Berarti memang ini badan musyawarahnya yang tidak berjalan dengan baik atau seperti apa ini? Saya kira gabung-gabungan saja. Ini kita hanya mencari-cari alasan untuk kemudian bisa menjelaskan secara logis apa situasi buruk yang terjadi di DPR gitu ya. Tapi yang paling penting saya kira anggotanya sendiri tidak punya motivasi untuk bekerja, tidak punya semangat untuk melayani kepentingan publik, dan itu tercermin betul dari apa gitu ya komitmen mereka yang hanya kemudian sangat tergantung pada jadwal yang tersedia, bukan pada semangat untuk melayani kepentingan publik, sehingga dia harus selalu berada di DPR dan merasa penting untuk menghadiri rapat-rapat di DPR. Oke, Bang Lusius, kita akan berbicara mengenai kinerja DPR kali ini. Kita akan membahasnya pemirsa usai jeda pariwara.